Jadi ini asramanya baru ya, Iya, lebih murah. tapi lebih keren nggak? Ya gimana sih Pak kalau harga turun jadinya? Ya Kak ya? Oke, baiklah. Masukin kode voucher atau biar murah tapi kualitasnya tetap bagus. Katanya Indonesia ada resesi ya tahun ini. Nah, Kak Devi, halo. Malu, ada Apa kabar? backgroundnya. Ada backgroundnya. Wah, Devi Ya, lagi apa? di Kutub Utara ini. Itu aku nggak tahu cara bikin background gimana, aku nggak pernah tahu. Aku ajarin deh. Nanti aja. Ayo, hostnya berarti kakak ya? Oke, Devi silakan dimulai. Halo, Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kabar? Baik Kak. Alhamdulillah. Udah lama ya nggak ketemu. Ih banget. Oke. Hari ini agenda meetingnya apa Pak Indi? Ya, seperti biasa aja pakai weekly agenda. Nanti misalnya Segyu, ya udah Segyu dari kamu, habis itu dari Andin. Selanjutnya scorecard dari kamu, terus dari Andin. iOS-nya nggak bisa ya? Kenapa? Aku buka link itu nggak bisa. Oh, coba aku bukain ya. Kalau aku bisa sih kebuka, tadi ada pemberitahuan dan aku udah buka. Di Notion kan? Oh iya, Notion ya. Iya. Di Notion kan mungkin kakak ngebukanya kalau dari email nggak tahu Ica. Ica suka langsung bukanya di Notion. Bentar, aku buka. Kakak lagi di mana sekarang? Di Jakarta apa di Jawa? Di Jakarta. Tapi kenapa PSBB berarti ya Kak? Ya, PSBB nggak PSBB sama aja sih. Wah, terus apa dong fungsinya huru hara? Udah dia mau ngancurin ekonominya sendiri kali. Oh iya, aku bisa sih. Ini aku bisa. Kakak bisa? Aku, Tanggal. Keca, kapan pulang? Aku sekarang lagi ngerjain tesis nih Kak. Insya Allah tahun depan. Target tahun depan kuartal 1 atau kuartal 2. Maksimal kuartal 2 aku harus sudah pulang. Gitu. Amin. Bentar lagi beres. Katanya dibolehin pulang tahun ini. Nggak jadi atau masih kena PSBB? Kalau tiket, maksudnya penerbangan ke Indonesia udah ada Pak, udah umum penerbangan ke Indonesia itu. Tapi kalau untuk saya boleh pulang apa enggak, saya tuh nunggu keputusan dari universitas. Oh, oke. Karena saya kan masih ada hutang, maksudnya tuh saya masih ada hutang SKS sama hutang tesis kan. Saya pernah mengajukan ke kampus itu untuk mengerjakan di Indonesia. And then tapi dari mereka tuh bilangnya kalau misalkan ngerjain di Indonesia resikonya kamu tidak bisa balik lagi ke sini karena dari sini boleh pulang ke Indonesia, tapi untuk orang yang dari Indonesia mau balik lagi ke sini persyaratannya banyak dan agak ribet. Jadi dari embasi di negara embasi Azerbaijan di Indonesianya tuh bikin ada peraturan gitu. Jadi per kuota yang mau datang lagi ke sini tuh. Termasuk yang para pekerja juga gitu. Bahkan pelajar sekarang ada beberapa yang terjebak di Indonesia nggak bisa balik. Sedangkan kuliah mulai November itu udah bisa offline di sini, udah nggak online gitu. Oke. Baiklah. Gitu. Jadi mayoritasnya sih saya paling beresin dulu tesis and then pulang. Jadi pulang tuh udah beres. Oke. Gimana Kak Devi kebuka? Saya ini kebuka. Aku buka sih, cuma yang iOS-nya nggak bisa. Dia minta akses. Oktober, itu maksudnya di Sales and Marketing Calendar kan? Masih share ke kamu kok. Sales and Marketing Calendar.
perlu bikin satu ini lagi. Perlu buka template-nya. Perlu bikin event. Kakak nama kakak apa di Notion? Ada kok. Tapi aku di sini cuman ada Andin, Revita, Firhan, Rusli, Marcel, Angki, Musa. Oh, maksudnya pakai ini ya. Pakai Notion-nya konseling. Oh ya udah boleh lah. Kalau mau digabungin, berarti aku share sekalian ke Devi. Saya coba bikin nih konseling weekly meeting. Tapi Devi-nya nggak ada. Nama Devi-nya nggak ada. Aku pastikan aja dulu. Oke. Tanggal 24 kan ya. Baiklah. Oke, aku share. Konseling op-nya mah udah masuk kan? Udah, sekarang aku itu udah ada. Coba Devi di refresh deh. Udah aku tambahin sih. Devi-nya. Devi. Aku nggak bisa nambahin Kak Devi. Nah, udah tuh sama Pak Hendy udah ditambahin. Oke. Jadi kalau misalnya bisa dibilang itu adalah posisi yang cukup inti ya. Karena memang cuma berlima juga. Tapi kalau di Notion tuh bisa chat nggak sih Pak? Chat. Bisa pakai comment. Itu kan di atas ada add comment tuh. Jadi chatnya pakai comment semua. Dan kalau yang counseling ops board ini yang ini nih Pak, yang counseling ops board ini Pak Kak Devi mau ditambahin, masukin. Lewat kalender aja nggak apa-apa sih buat weekly meeting. Oh, lewat kalender aja, oke. Ya udah. Jadi kalau mau linknya aku kirim di sini deh. Kalau misalnya lagi dalam meeting itu suka ngajuin pendapat nggak sih? Saya kalau lagi ngumpul terus suka ngajuin pendapat. Nah ini. Tuh aku kirim di chat. Apa respon teman-teman Mbak tentang pendapatnya Mbak? Jadi harusnya tinggal di Notion terus kayak all updates gitu harusnya ada dapat update-nya. Oke, yaudah sambil nunggu start aja untuk personal and business best. Ya udah mulai dari Andin dulu bisa. Oke, dan sambil nunggu Kak Devi, saya mau laporin beberapa hal. Ya, kalau untuk personal base minggu ini kalau untuk personal dari Segyu di business base dulu ya Pak ya. Kalau untuk Segyu minggu ini di konseling di business base itu saya ngelihat beberapa 2 minggu terakhir karena minggu kemarin kita nggak rapat, 2 minggu terakhir ini member-member yang chat ke saya itu mereka langsung memang notabene itu lebih aktif dan mereka langsung mau bayar gitu Pak. Salah satu contohnya ada tiga member yang dia langsung nanya gitu, gimana saya cara gabung dengan membership. Ketika saya pandu pilihan, mereka langsung gabung di plus dan otomatis gitu, langsung otomatis ke kasihnya yang link, jadi mereka langsung aktif gitu. Dan yang beberapa orang yang chat ke saya itu mereka totally, saya nggak tahu ini karena perubahan apa, tapi mereka totally hanya apakah saya sudah bergabung dengan plus atau tidak, karena setelah saya bayar tidak ada pemberitahuan apapun. Itu tuh yang jadi saya note dari minggu kemarin, saya note gitu. Akhirnya selalu saya coba tanya kontak dulu, kan bisa lihat dari nomor telepon, terus saya cek kalau dia udah tanda plus, saya langsung bilang, saya fotokan screenshot, terus saya kirim, sudah Pak, sudah bergabung. Kok nggak ada pemberitahuan ya ketika saya udah bayar atau apa? Ada gitu di mereka tuh, saran dari mereka tuh gitu, ada gitu di websitenya atau emailnya bahwa
terima kasih Anda telah bergabung dengan member plus atau apa gitu kata dia teh. Kata dia kayak gitu. Tapi kalau dari saya suka bilang kalau Bapak ingin konfirmasi, Bapak bisa kontak langsung di nomor ini. Nanti saya akan pandu update-nya secara terupdate-nya. Oh gitu ya. Nah, dari sana saya bantu mereka yang masih penasaran gitu. Itu sih bisnis base-nya secara 2 minggu ini. Dan efek dari Mbak M, salah satu silver yang insya Allah 17 Oktober itu menikah, mereka itu bakalan ya, dan kalau nggak salah akad seminggu ini gitu Pak, mau seminggu ini sebelum 17 Oktober. Nah, impact dari itu tuh benar-benar semua relasi beliau di kantor itu membludak bertanya pada beliau tentang aplikasi kita gitu, tanya. Dan kata saya, dan beliau bertanya, Mbak boleh nggak saya kasih nomor Mbak? Saya katakan gini, Bu prosedurnya gini aja, Ibu kasih aja link website kami karena nomor saya tidak boleh diberikan kecuali dia udah bergabung. Saya pakai itunya gitu, kecuali dia bergabung dulu di website kami, and then nanti dari sana kan kontak saya tercantum Mbak di sana. Nanti kalau dia ingin bertanya atau apa tinggal chat langsung kalau dia udah jadi member di sana. Itu lebih gampang daripada dia ngechat tetapi nanti saya tidak bisa mengecek database dia gitu di server kami. Saya alasannya seperti itu. Dan kata dia, oke Mbak, oke. Dan memang benar setelah saya bilang gitu, ada beberapa orang yang dia gabung terus dia nanya, ini gimana sih tata caranya supaya saya jadi member? Saya kasih tahu tahapannya dan itu lumayan ngebantu konselingnya. Dan untuk personal base-nya, minggu kemarin saya mengakui kelemahan saya itu karena accidental, karena ada kecelakaan itu yang saya diusir dari asrama sebelumnya. Jadi saya mengsparekan biasanya seminggu itu saya bisa sedikit setiap hari itu ada beberapa orang. Kemarin saya tumpukan semuanya dalam 4 hari dan 4-4-nya itu saya terus teleponan sama mereka gitu 4 hari itu. Dan personal base-nya untuk minggu ini saya lebih bisa balik lagi ke jadwal saya merespon mereka gitu. Dan paling itu sih Pak untuk yang ditutup akun sama yang ditutup akun sama yang saya lupa. Tutup akun sama member-member yang sudah tidak aktif dan mereka saya chat dan saya langsung hapus gitu. Nah, tapi mungkin kita kayaknya harus ada jadwal kapan kita ada pembersihan member gitu yang tidak perlu gitu, karena kadang beberapa member yang tidak perlu ini baru diketahui ketika saya yang ngechat atau ternyata mereka bilang, Mbak saya udah mau mohon kok untuk ditutup. Ada yang bilang gitu, Mbak saya sudah mohon kok untuk ditutup. Untungnya Bapak sama Kak Devi ngasih untuk yang close akun itu gitu, saya kasih aja link itu. Saya kasih link itu supaya mereka menutup sendiri itu. Kalau scorecard review, yang permintaan Bapak yang janda. Oke, bentar. Sebelum ke scorecard review, berarti Devi dulu, personal and business base. Apa ya? Kalau aku personal business base-nya nggak ada yang basic kayaknya. Biasa aja. Terus aku pikir ya postingan masih lancar untuk yang Miluf, tapi untuk yang Lovia ada terkendala, belum ada kontennya. Terus helpdesk-nya masih lancar juga, dibales. Kendalanya masih sama, nanti kendalanya di belakang ya. Terus udah sih itu aja kalau dari aku. Oke, baiklah. Udah yuk lanjut scorecard review. Bisa. Devi silakan scorecard review. Aku iOS-nya nggak bisa masuk itu. Yang di Google Drive atau yang di Notion? Yang di Google Drive. Oh, yang di Google Drive. Oke. Oke, yaudah sambil aku coba cek settingannya. Ica, Andin bisa
Oke, kalau scorecard review yang baru aja dulu. Kalau yang baru kayak video yang kakak minta, saya nunggu kiriman dari Mbak M. Nanti video salah satu kiriman dari Mbak M itu saya masukin di video Mbak. Di video Mbak. Kok jadi manggil Kak Devi Mbak? Di video Kak. Jadi setelah saya tuh nanti mau teleponan sama Mbak M. Terus saya juga mau video call-nya saya record, terus dari video call itu saya bakal masukin ke video gitu. Jadi ketika saya ngejelasin itu ada videonya, saya mau nyoba ngedit itu Kak. Nah kalau nanti udah beres scorecard-nya, baru saya kirim yang kakak minta. Dan kalau foto, saya bingung satu lagi foto apa ya Pak? Foto yang gimana ya Kak? Foto bebas atau Bebas foto aja. apa? Bebas aja. Kalau bebas, dari Kak Ica. Kalau bebas saya bisa kirim sekarang. Foto bebas. Tinggal pas Tapi kalau aja. Sambil dikirim sekarang aja bisa. Bentar. Ini kok gimana sih cara balik lagi ke ini tuh? Iya. Oke, kayaknya bisa. Kak Ica, untuk video yang kemarin aku minta sebenarnya bukan video testimonial, tapi video dari Kak Ica-nya aja menjelaskan konsultasi itu apa, gimana nanti prosesnya gitu sih Kak. Lebih singkatan dari I see. Ya, betul. Oke. Udah kalau gitu hari ini coba saya bikin. Kebetulan hari ini saya kosong dan nggak ada A-Day. Jadi kalau scorecard itunya videonya mungkin saya coba bikin ya kayak. Nah kalau A-Day masih terus dilakukan. Sekarang tuh saya megang sekitar 5 A-Day dan beberapa 5 AD member silver karena Mbak M udah mau dilepas, tapi saya mau lepasnya nanti Sabtu Minggu kita mau deal-dealan bahwa ditutup gitu, meskipun silver dia belum habis, tapi dia udah bilang saya mau beres Mbak, dan sebelum beres itu saya bilang kita harus deal-dealan dulu ya Bu, biar tidak ada pihak. Jadi kayak kontrak itu sewaktu mereka awal saya udah nyambut dan pas mau pergi juga harus saya ini juga. Terus kalau untuk rock review yang Bapak minta yang tentang stigma janda udah saya jadwalkan Pak di pos, nanti di pos tanggal 20. Saya udah jadwalkan di di Miluf udah saya jadwalkan stigma janda yang Bapak minta, dan itu udah lengkap semuanya. Jadi tinggal nunggu editor aja gitu Pak. Udah saya masukkan ke sana. E-book maksudnya? Iya, untuk e-book yang Bapak waktu itu minta. E-book udah lengkap. Saya post di sana semuanya, termasuk yang Bapak minta, isu-isu tentang itu kan yang Bapak minta. Oke, baiklah. Terus target bulan kebetulan kemarin tuh ada 2 orang potensial member silver. Nanti saya mau PDKT lagi, insya Allah kalau jadi mereka akan gabung di bulan depan. Kalau mereka bilangnya nunggu gajian. Mereka bilangnya gitu. Terus kalau headline terbarunya itu salah satu member silver namanya M juga, tapi beda nama gimana ya? M2. Bukan M2. Namanya sama sih soalnya, bukan sama sih. Awalannya sama. Berarti MZ, MA, MB. Kan nama belakangnya beda inisialnya. Kan kalau kemarin namanya M.LI. Nah, kalau sekarang tuh M.NG gitu aja. Berarti MN. M.NG ini beliau salah satu pekerjaannya lumayan di Jakarta, dan beliau tuh mirip seperti member kita yang nanti 17 Oktober itu nikah. Nah, headline customer team member headline-nya itu adalah dia itu termotivasi bergabung dengan kita gara-gara mendengar cerita dari M itu yang mau nikah ini. Tapi beliau bukan teman sekantor, jadi dia itu adalah adiknya dari teman sekantor. Bingung nggak Pak? Oke. Baik. Jadi impact dari member silver yang M kita ini itu benar-benar luas sekali gitu. Itu yang tidak saya, dan itu adalah marketing yang benar-benar saya di luar dari prediksi dan rencana yang saya lakukan gitu maksudnya. Itu marketing yang cukup wow impact-nya gitu. Nah, alhamdulillah yang ini yang
saya bilangnya Kak, KM ini dia sekarang sedang pendekatan dan ada rencana ketemu face to face. Awalnya dia cukup kritis, member yang cukup kritis, yang mana dia sebenarnya tidak percaya dengan perjodohan online. Dia tidak percaya sama sekali. Dia tidak percaya, tapi dia ikut gara-gara M ini berhasil, dan dia bilang, kok berhasil ya, kata dia tuh. Jadi dia skeptis awalnya, tapi dia bergabung gara-gara dia skeptis, dan dia bergabung gara-gara tema ini gitu. Gitu. Dan dari situ saya berpikir bahwa ternyata ada impact juga ya dari seseorang ketika kita bisa menjelaskannya. Dan awalnya dia sebenarnya pas bergabung ngajak debat saya dulu, dia tuh ngobrol panjang lebar dulu gitu. Nah dari sana saya agak lebih coba persuasif, dan akhirnya dia bergabung, dan sekarang dia lagi kenalan, lagi mau ada bertemu. Kalau to-do list udah sih, paling ada bad report sih Pak. Bad reportnya itu member plus member plus ngeluh ke saya adalah 3 orang. Bilang bad reportnya tentang kalau bisa ditambahin dong ada searching atau apa, kata saya tuh itu keterbatasan member plus Pak, kalau member silver Pak Bapak bisa. Tapi kalau kayak gitu jadinya susah. Pokoknya banyak yang 3 orang, bukan banyak, 3 orang itu mengeluhkan. Jadi karena dia tidak mengetahui perbedaannya dia dari free ke plus itu loh. Itu sih bad report. Saya dapat bad report dari member. Kalau dari member silver, saya dapat bad reportnya dia kesel ketika saya mengenalkan dengan salah satu member. Ternyata member itu ketika saya chat dia tidak menjawab, dan ketika saya telepon ternyata dia bilang saya udah tutup akun Mbak gitu. Dan saya kan nggak pernah ditutup, saya nggak pernah bohong gitu. Saya bilang, Mbak maaf, orang yang saya ingin kenalkan dengan Mbak ini ternyata dia sudah tutup akun dan ini. Dan member silver itu kesel ketika setiap kali saya bilang itu gitu. Saya bilang, Mbak Mbak kalau yang udah tutup akun hapus aja, jangan bisa di ini. Dari situ jadi evaluasi buat saya itu doang. Oke, baiklah. Oke, baguslah. Kalau Devi gimana? Scorecard review-nya udah bisa dibuka belum? Aku udah share ulang ke Gmail kamu. Harusnya di Gmail ada. Harusnya di Gmail ada notifikasi untuk open dokumen. Dokumennya sendiri juga aku tulis linknya di chat Zoom. Ada nggak? Ya udah bisa dibuka. Oke, sip. Oke, buat scorecard review. Untuk yang balas flashback itu itu next aja. Nah, untuk yang buat 7 konsep dan desain sosial media untuk Miluf, itu setiap 7 konsep untuk 1 minggu udah oke. Cuma kadang aku jadi numpuk, kayak umpamanya hari ini nggak sempat ngupload, jadinya hari besoknya tuh 2 gitu. Tapi untuk konsepnya jadi 7. Terus untuk buat 2 konsep dan desain sosial media untuk Lovia itu yang belum, yang nggak terlaksana. Terus postingan 7 feed di sosial media Miluf oke. Dan postingan 2 feed di sosial media Lovia kurang oke. Terus untuk follower IG Miluf per week-nya untuk minggu ini, untuk saat ini dia di 9.662. Untuk targetnya berarti harus diupdate lagi. Oke. Karena ini, terus untuk follower IG Lovia itu saat ini berapa ya? 340-an. Wah, udah 300. Asik. 200 ya? 240-an. Kirain udah 300. Ya, PHP. Udah sih kalau dari aku untuk scorecard review-nya.
Oke, kalau gitu, rock review. Nah, rock review itu berarti bulan ini kalau tadi dari Andin ada e-book. Nah, kalau Q3 ini kan harusnya ada yang silver campaign di websitenya Miluf ya. Itu gimana? Kira-kira on track nggak di bulan ini kelar? Tinggal seminggu berarti ya? Oke, jadi kalau misalnya masih bisa ke-handle sama Mbak. Ke siapa, Pak? Ke Devi. Kan Devi yang ngurusin sama Faiza. Apa gimana? Ulangin, maaf. Saya dengar, makanya saya juga nggak dengar. Ke siapa, Pak? Gimana, Pak? Ulangin. Itu kan rock review bulan ini ada page Miluf campaign yang di web. Oh, ya. Itu kira-kira bulan ini bisa kelar nggak? Bisa kelar. Kan itu tinggal dari Kak Ica-nya. Kak Ica gimana, Kak Ica? Kalau dari video saya bisa usahain minggu ini, tapi kalau dari testimoni saya nunggu dari Mbak M itu. Jadi kalau misalkan Mbak M, kalau Mbak M jadi berarti kan 17 Oktober dia nikah, saya tinggal minta foto, terus testimoni. Jadi bisa dipajang kalau untuk yang foto dan testimoni itu doang mah langsung. Kalau video saya edit ya, makanya bulan ini benar kalau kata Kak Devi bulan ini targetnya. Oke, itu baik. Pak. Paling itu buat yang dari Ica segera dikirim. Kalau buat yang Mbak M, memang nanti rinciannya di situ. Tapi menurutku masih bisa diselesaikan tanpa nunggu testimonial Mbak M. Itu kan mungkin setelah dia nikah ya kali ya. Nah, sekarang pakai testimonial dari yang ada sebelumnya aja. Terus nanti kalau maksudnya ada sebelumnya kan ada dari walaupun itu testimonialnya bukan silver banget ya. Tapi maksudku adalah biar page-nya ada dulu, ngambil dari testimonial yang ada sebelumnya, sehingga Faizanya juga bisa di-close semua kerjaannya. Kayak gitu. Nanti setelah ada testimonial kan berarti tinggal masukin itunya doang gitu loh maksudku. Nah, gitu ya, Devi. Jadi yang testimonialnya bisa ngambil dari testimonialnya punyanya siapa itu namanya? Ya, testimonial kita lah yang ada di halaman aktivasi itu. Oh, punyanya Gen sama Rio. Nah, udah sih kalau itu udah dimasukin sih. Oh ya udah. Oke, maksudnya biar nggak membebani Faiza karena itu nunggu dari sisi kitanya, biar dianya juga bisa segera kelar. Itu dia yang minta juga sih. Kalau yang testimonial. Ya, kecuali kalau misalnya dia bilang, oh nggak apa-apa kok, saya nunggu itu. Ya, soalnya toh dari sisi fee kan memang sudah dibayar untuk yang sebelumnya gitu. Ini kan sebenarnya fee yang belum fee yang untuk profil Andin gitu. Oke. Baiklah kalau sudah on track. Oke, kalau customer team member headlines gimana, Devi? Good bad reports. Sampai saat ini yaitu yang udah disampaikan sama Kak Ica, fiturnya banyak masukan yang aku forward ke Pak Hendy juga. Dia minta beberapa fitur yang ditambahkan untuk yang plus gitu. Ataupun yang plus ataupun yang free. Dia merasa kesusahan gitu untuk mencari kalau free-nya yang sesuai dengan kriteria dia. Tapi udah aku bilang makasih untuk masukannya, tapi itu untuk next-nya paling masih dalam pengembangan gitu aku bilangnya sih. Terus untuk tutup akun masih banyak yang pengen tutup akun dengan alasan ya berbagai macam gitu. Ada yang menemukan jodohnya, ada yang udah menikah, terus ada yang apalagi gitu. Terus untuk pergantian email, ada beberapa orang yang dia minta digantiin emailnya gitu. Aku juga nggak tahu caranya gimana ganti email. Mungkin dari dari si Miluf-nya sendiri kan waktu setting account mungkin ya bisa ganti email di situ ya. Dia minta. Terus ada yang pengen pindah email gitu. Nggak ribet sih kalau itu mah. Kalau sebenarnya sih kalau misalnya nggak butuh history yang dulu-dulu banget, itu paling praktis itu bikin akun baru. Maksudnya yang lama dihapus dulu terus bikin. Karena
memang mekanisme untuk pergantian email itu harus ngedit ke database langsung sih untuk saat ini. Ya aku sendiri mengakui itu prosesnya agak kompleks untuk itu. Jadi kalau misalnya nggak butuh-butuh amat data yang lama, itu caranya adalah delete akun lama, terus bikin akun baru dengan email baru. Untuk saat ini sih seperti itu. Ya, kalau ya lebih urgent banget untuk ganti emailnya, jadinya kayak gitu. Delete and create new. Gitu deh. Untuk yang tutup akun, form tutup akunnya udah kepake nggak? Itu kan udah aku kasih linknya untuk form tutup akun yang mereka bisa submit, jadi kecatat alasannya. Iya, udah kepake kok. Oke, udah kepake kayak gitu. Oke. Jadi headlines, oke, kalau dari aku sendiri ada headline juga. Kita punya WordPress developer yang baru masuk, tapi sampai sekarang masih sibuk dengan proyek lain gitu ya. Tapi semoga dalam masa mendatang, kalau nggak mulai bulan depan atau bulan depannya lagi, dia sudah lebih banyak fokus di sini. Honestly, kita sudah nyoba beberapa kali rekrut ya developer, dan beberapa kali juga failed gitu ya. Beberapa kali juga failed, orangnya hilang atau tidak perform. Ya, semoga kali ini bagus gitu deh. Jadi kalau misalnya udah semakin aktif, maka mungkin interaksinya bisa lebih intens. Tapi sekarang statusnya masih trainee sih. Itu. Tapi kalau menurutku itu good report. Karena so far sih hasil kerjanya potensial ya. Potensial ikut. Gitu deh. Oke, lanjut. Boleh bertanya, Pak? Yap. Kalau untuk yang ini yang tadi Pak, yang isu dari isunya sepertinya isu kadividen saya sama yang kalau yang dia udah bayar, terus dia tuh merasa tidak ada informasi pemberitahuan apakah dia udah aktif atau belum, itu gimana? Jadi kalau yang dia bayar otomatis gitu, melalui Sendit kah atau Dana kah gitu. Nah dia bertanyanya, kalau bisa ada pemberitahuan ke saya mau email atau dari website bahwa saya sudah bergabung di Plus. Itu. Oke, itu isu yang aku masukin di issues list, udah ada kok. Itu nanti dibahas di issues list. Itu kan aku udah masukin di Notion ya. Kalau Anin buka di bawah, aku masukin di atas. Ya itu juga bagian dari itu sih. Oke, to-do list. Ini ada video testimonial, terus habis itu hari ebook editor ya untuk to-do list minggu depan buat aku, udah aku masukin card-nya. Ada lagi nggak to-do list yang ingin dibahas atau dilaporin? Nggak ada dari saya. Oke, baik. Oke, habis ini kita masuk ke issue list. Lalu issue list yang pertama adalah pembayaran yang sempat gagal untuk Dana dan dari Sendit juga. Jadi memang sekitar 1-2 bulan itu ada kegagalan pembayaran gitu ya dari karena kayaknya ada upgrade dari sistem Sendit, dan itu dari upgrade Senditnya itu ngefek ke sistem kita juga. Jadi ada pembayaran gagal, makanya untuk yang waktu itu gagal harus ditambahkan manual sama Devi gitu ya. Jadi seolah-olah pembayarannya jadi kayak manual gitu. Nah tapi kalau memang itu sudah dibayar, sudah ditambahin di sistem, terbayar, harusnya sih baik-baik aja. Cara ngeceknya simpel, kalau misalnya dia pembayarannya gagal, sebenarnya sih pembayarannya bukan gagal, pembayarannya sudah pasti berhasil dari sisi Senditnya, tapi gagal untuk sinkronisasi dari sisi Sendit ke satukancinta.com. Nah, jadi tinggal dinyalain aja akunnya kayak gitu. Nah, kalau memang sudah diaktifin akunnya, maka harusnya ada welcome email. Yang gagal tuh waktu itu yang aku cek itu ada 2 ya, ada 2 atau 3. Bisa dibilang 3 sih. 3 yang gagal dalam sekitar 2 atau 3 minggu terakhir kayak gitu. Bukan pembayaran gagal, tapi pembayarannya tidak langsung sinkron ke sistem. Jadi kalau ada yang komplain, ya bisa dicek,
Tapi kalau misalnya dia statusnya udah nyala, ya udah. Oke, itu kalau dari sisi pembayaran. Aku juga sudah komplainkan ke Sendit dan ya mereka mengakui memang ada perubahan dari sistem mereka. Gitu. Ya, katanya sih udah dibenerin. Jadi semoga kedepannya nggak akan ada lagi kayak gitu. Nah, terus dari Sendit juga waktu itu instruksi pembayarannya ada upgrade juga jadi kurang jelas untuk yang transfer dari bank lain. Nah, itu yang sempat dikeluhkan juga sama salah satu kliennya Devi, yang bayar dari bank lain, misalnya dari bank BCA itu dianggap bank lain. Setidaknya untuk saat ini, itu memang dia harusnya jadinya bayarnya ke BNI atau ke bank lain lewat ATM bersama atau ATM Prima. Yang gara-gara upgrade dari Sendit, instruksi dari bank lain itu jadi nggak ada, jadi membingungkan. Tapi kemarin aku udah ditelepon sama Senditnya, itu udah sudah ada lagi instruksi dari bank lain gitu. Ya, dan dia bilang juga banyak banget kliennya Sendit yang komplain gara-gara instruksi cara bayar dari bank lain itu menghilang gitu ya. Gitu ya. Aku juga sempat marah-marahin sih. Karena menurutku itu fitur yang kayak sangat jelas banget gitu loh. Emang nasabahnya banknya cuman BNI, Mandiri, Permata sama BRI. Terus bank lainnya dikemanain. Gitu. Nah, oke, terus yang kedua tentang notifikasi email. Harusnya sih notifikasi email itu dikirim secara otomatis memang. Jadi karena setiap kali ada pembayaran pun aku juga dapat email notifikasi bahwa user tersebut ditambahkan ke mailing list gitu ya. User tersebut ditambahkan ke mailing list dan mailing list itu yang pertama kali dikirimkan adalah email yaitu selamat datang kayak gitu ya. Email selamat datang. Jadi aku juga heran apakah kemungkinan besar sih emailnya masuk ke spam. Kayaknya sih gitu. Jadi karena email itu ada dan ya tahu kan email yang dikirim-kirimkan sama kita itu yang dibikin sama Devi, mulai dari selamat datang, terus tips apa kayak gitu. Nah kayak gitu sebenarnya. Itu yang dikirim mulai dari awal dan setiap minggu dikirim lagi sesuai dengan tracknya. Oke. Jadi itu harusnya ada, tapi nanti mungkin akan dicek lagi pada saat sudah yang di situ aku tambahin ke ISUSIS adalah setup Mautic tracking. Jadi email list ini juga sedang dalam proses untuk migrasi lagi. Jadi migrasinya berapa kali ya? Dulu dari email list pertama itu pakai sistem GetResponse, habis itu migrasi ke MailChimp, dari MailChimp pindah ke sekarang yang dipakai adalah SandyBay. SandyBay ini mau migrasi lagi ke sistem yang pakai namanya Mautic gitu ya. Fungsinya sama adalah untuk mengirimkan email ke orang-orang, cuman di Mautic ini servernya kita maintain sendiri, jadi ada plus minusnya. Plus minusnya kita lebih tahu kalau ada apa-apa, dan minusnya adalah kalau misalnya bermasalah ya kita sendiri yang harus memperbaiki. Tapi plusnya lagi adalah Mautic itu terintegrasi dengan web. Jadi trackingnya nyambung dengan apa yang user itu lakukan di web. Kayak gitu sih. Ini akan mempermudah nanti dari sisi marketing. Itu deh penjelasannya dari sisi welcome email. Jadi menurutku sih harusnya itu sudah terkirim, cuman kayaknya masuk ke spam deh. Itu sih paling jawabannya. Oke. Nah, next ini sebenarnya yang aku pengen diskusikan utama adalah Silver Campaign. Itu gimana review dari Devi sama Andin? Oke, mulai dari Devi dulu. Si Faiza ya namanya ya, bener nggak sih? Itu termasuk baik nggak? Mungkin aku pause recording dulu. Oke, thank you. Terus ada lagi nggak issues yang pengen dibahas sebelum kita conclude dari Devi? Ada nggak? Enggak. Oke, udah terima kasih. Kalau gitu silakan bikin rating Devi, Andin berapa untuk meeting ini? Oke, Andin bisa ditulis atau disampaikan.
sudah Pak. Oke, thank you. Ya udah, karena ratingnya udah ditulis, aku baca ulang recap-nya. Berarti masih ada 7 video testimonial. Paling nanti deadline-nya 1 minggu setelah pernikahan kali ya, jadi Oktober akhir. Sama Ya, video yang penjelasan konsultasi. Oh iya. Siap. Oh, video penjelasan konsultasi berarti ya? itu di... Karena itu Ya. berbeda sama video testimonial. Oke. Iya. Benar. Ya. Kalau yang foto tadi udah dikirim belum? Foto Andin. Sesuai request Faiza. Saya nanti langsung kirim ke grup Faiza dan Kak Devi. Oke, bagus. Cuman kayaknya sih kalau foto itu kalau dikirim ke WhatsApp dia biasanya akan nurun kualitasnya. Jadi saranku sendingnya by email atau link ke G Drive kayak gitu deh. Itu fotonya. Atau enggak pakai yang fotonya dikirim sebagai dokumen juga bisa, Kak. Ya, dokumen ya. Oke. Biar dia nggak turun. Oke, jadi video penjelasan, foto Andin, oke dikirim sebagai dokumen ya, biar full resolution. Lalu video testimonial, ini masih agak belakangan bisa. Itu yang fotonya yang santai aja tapi agak close up gitu, Kak. Oke, tapi agak close up. Oke. Oke, terus hire ebook editor, aku akan melakukannya. Jadi mungkin prosesnya akan mirip dengan aku menemukan Faiza. Semoga nemu. Terus Andin silakan komplain tentang kata-kata tadi. And that's it. Kalau udah, Kak Devi sebagai meeting host, silakan meetingnya di close. Oke, makasih Kak Ica, Pak Hendi, udah memaparkan untuk beberapa progres beberapa minggu yang lalu. Semoga nanti progres ke depannya bisa selesai nih to-do list-nya. Sama semoga proyek kita lancar. Amin. Dan jangan lupa jaga kesehatan dimanapun kalian berada. Dan mungkin cukup sekian meeting kali ini. Terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.